Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diah Muharti. Nah, pada kesempatan kali ini dia akan membahas mengenai materi Afrika Barat dan Afrika Timur dan daerah sasaran pedagang barat. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai Afrika Barat. Nah, Afrika Barat ini mempunyai salah satu delta sungai yang biasa disebut dengan delta Sungai Niger. Delta Sungai Niger ini merupakan daerah penting di Afrika Barat. Kenapa dikatakan demikian? Karena daerah ini sebagai pembentuk imperium dari Jerman, Inggris, dan Perancis yang saling bersaing untuk mendapatkan daerah tersebut. Dan disitulah terjadi konflik pertama antara kongsi dagang Inggris dan Perancis. Dan ketika adanya pendiri United African Company Afrika dan Afrika Ekuator yang berhasil mengalahkan kongsi dagang, yaitu negara Prancis. Jadi yang berhasil mengalahkan kongsi dagang ini adalah negara Prancis. Dan pada tahun 1878 Prancis mengadakan perjanjian kepada Raja Pribumi di Afrika, dan pada tahun 1889 sampai 1893 terjadi peperangan antara Prancis dan Raja Pribumi Putra, dan akhirnya dengan kemenangan di pihak Prancis. Pada tahun 1883 itu terjadi perebutan atau sering disebut dengan Pantai Gading, itu menjadi milik Prancis. Jadi karena Prancis menang, disitulah Prancis menguasai Pantai Gading dan akhirnya jadi milik negara Prancis. Dan selanjutnya pada tahun 1893 Pantai Gading ini telah menjadi milik Prancis, dan disitulah dimulai sejak tahun 1842 dengan mendirikan pos-pos perdagangan. Dan Pantai Gading ini dan Guiana Prancis merupakan jendela-jendela yang sangat penting. Kenapa dikatakan dengan demikian? Karena perdagangan, dan juga selain dibuat perdagangan, ini juga dibuat sebagai pangkalan untuk meneruskan peluasan daerah pedalaman selain Inggris dan Prancis. Nah, di sini Jerman itu menaruh perhatian terhadap daerah Afrika Pantai Barat sejak mulai diadakan Kongres Berlin kedua. Sejak diadakan Kongres Berlin kedua ini telah memulai menjalankan politik imperialisme modern. Nah, kenapa sih diadakan politik imperialisme modern ini? Karena disebabkan adanya desakan dari kaum kapitalis yang menghendaki tanah-tanah jajahan dijadikan tempat pelemparan modal, pelemparan industri, ataupun diambil bahan mentahnya. Nah, jadi Jerman ini melakukan Kongres Berlin kedua untuk melindungi dari adanya pelemparan modal, pelemparan bahan industri yang akan diambil. Dan pada tahun 1884 Bismarck ini mengirimkan seorang penjelajah yang bernama Dr. Gustav Nagital. Nah, beliau ini seorang penjelajah, dan beliau ini menjelajah pertama kali di pantai barat dengan tugas rahasianya. Nah, apa sih tugas rahasianya? Yaitu mengibarkan bendera Jerman di wilayah tersebut. Ketika ia mendarat ke pantai Teluk Guinea, ia mengetahui adanya keruwetan pedagang Inggris tersebut. Maka dari itu, ia cepat-cepat mengadakan perjanjian dengan kepala daerah dan mengibarkan bendera Jerman itu. Nah, jadi tugas dari Dr. Gustav Nagital ini yaitu untuk mengibarkan bendera di wilayah tersebut. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai Afrika Timur. Nah, jadi di Afrika Timur ini terdapat persaingan berat antara pedagang-pedagang Inggris dan Jerman. Daerah yang dijadikan sengketa yaitu daerah Mozambique atau daerah jajahan dari Portugis sampai ke
daerah Sundan. Daerah tersebut adalah daerah milik Sultan Arab yang berada di Zanzibar, yang kedudukannya di Zanzibar juga. Munculnya orang-orang Jerman di Afrika Timur itu merupakan saingan berat bagi pedagang-pedagang dari Inggris di daerah tersebut. Jadi munculnya orang-orang Jerman itu sangat membawa pengaruh negatif bagi pendudukan Inggris yang sudah berdagang di daerah tersebut. Dan di situ mereka juga mempunyai cita-cita yang sama. Di samping tokoh yang bernama Johnston dan Sir William McKinnon ini mengadakan kerjasama dengan Sir Harry Johnston memasuki daerah Manjaro. Nah, kenapa sih mereka ini mengadakan kerjasama? Tujuannya apa? Karena mereka ini mau melakukan observasi tentang keadaan flora dan fauna yang ada di daerah tersebut, dan ia juga melakukan perjanjian dengan kepala-kepala penduduk Bumi Putra tersebut. Jadi adanya kerjasama dari Sir William McKinnon dengan si Harry Johnston itu melakukan adanya observasi melihat keadaan flora dan fauna. Selain itu juga ada tokoh yang bernama Pecters bercita-cita menanamkan kekuasaan komponinya makin ke barat sampai ke perbatasan Congo dan ke utara sampai Sungai Nil dengan tujuan untuk memberikan koridor dari proyek jalan kereta api atau yang sering disebut dengan proyek yang telah direncanakan oleh Inggris. Jadi Inggris ini selain dari sisi perdagangan, ia juga melakukan koridor bagi proyek jalan kereta api yang sudah direncanakan oleh Inggris tersebut yang sejak lama. Dan company Inggris pun berusaha untuk memperluas pengaruhnya, dan pada tahun 1890 ketika Inggris itu berusaha untuk memperluas pengaruhnya, disitulah terjadi permasalahan. Dan pada tahun 1890 Uganda merupakan suatu permasalahan dari permasalahan tersebut. Kenapa sih bisa terjadi permasalahan tersebut? Apa penyebabnya? Yaitu pengaruh dari perang saudara. Itulah adanya pertentangan pengikut Misionis, Protestan, Katolik Roma, dan agama Islam. Jadi di situ ada pertentangan tentang peragamaan tersebut. Dan di sini juga terjadi perang Uganda atau perang saudara. Dan di sini juga Pecters ini membentuk perjanjian tahun 1890 itu dikarenakan bahwa Jackson menunda pengibaran bendera Inggris. Dengan cepat ia pergi ke Uganda untuk membentuk perjanjian tersebut. Jadi dengan adanya kongsi dagang itu dari negara Inggris, Prancis, dan Jerman, disitulah banyak pula pertentangan antara Inggris, Prancis, dan Jerman, dan banyak banget usaha yang mereka lakukan. Dan itu tadi teman-teman penjelasan mengenai Afrika Barat, Afrika Timur sebagai sasaran bangsa Barat, perdagangan Barat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.